Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Matematika Teknik 2, Teknik Mesin UMY. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang penjelasan PDP secara numerik. Nah, dari teori yang sudah saya berikan sebelumnya, maka akan kami sampaikan atau kita bahas satu contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Ini ada di bukunya Kastrut ya. Saya ingin memberikan penjelasan sebagai berikut. Jadi soalnya itu adalah tentukan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial parsial ini ya bentuknya ya untuk posisi X-nya itu dari 0 sampai 1 dan Y-nya dari 0 sampai 1. Kemudian diberikan syarat batasnya atau kondisi batasnya ini di pinggir-pinggirnya itu seperti ini. Ya, kemudian ditentukan juga atau diketahui harga H itu seperempat, ini ya ke arah X, dan harga K ini jarak grid ke arah Y itu sebesar sepertiga. Nah, tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar diagram seperti ini. Ya, jadi ini yang angka-angka di dalam kurung ini adalah nilai di pinggir sini ya. Tadi seperti dicontohkan misalnya fx, 0 itu dinyatakan dengan persamaan 4x ditambah 4. Fx, 0 itu artinya y-nya 0, y0 itu di sini, x-nya ya x. Ya, jadi 4x ditambah 4. Ini kalau x-nya 0 berarti 0 ditambah 4. Ini di sini nilainya 4 dan seterusnya ya dengan syarat batas atau boundary condition tadi, di sini 5 dan seterusnya. Demikian juga di titik-titik di sebelah kiri, di sebelah atas ataupun di sebelah kanan sini itu sudah diketahui dari boundary condition-nya. Nah, kita tahu dalam mengkonversi dari PDP menjadi bentuk numerik, maka kita ketahui ini ya. Jadi per 2H ini karena hanya itu seperempat, maka di sini ini akan jadi setengah. Kalau kita naikkan ini menjadi 2. Jadi 2 ini asalnya adalah dari 2H. Demikian juga dengan 2K, karena K-nya sepertiga, di sini jadi 2/3. Kalau ditarik ke atas, itu jadi 3/2 atau 1,5. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke persamaan awalnya, maka akan kita dapatkan persamaan ini tadi ya. Ini tadi. Jadi dari persamaan di soal tadi ya, 3 kali 2 ini 4 kali 1,5 ini jadi 6, ini 6. Jadi 6 yang ini dari 3 kali 2, yang ini dari 4 dikalikan 1,5. Nah, kemudian kita gambarkan computational molekulnya. Ini sebetulnya tidak harus, computational molekulnya tidak harus, cuma untuk mempermudah aja. Jadi bentuk ini kita tuliskan ya, kalau kurungnya dibuka itu akan menjadi persamaan seperti di bawahnya ini. Jadi ini artinya adalah 6 kali harga di sebelah kanan dikurangi 6 kali harga di sebelah kiri dikurangi 6 kali harga di atasnya ditambah 6 kali harga di bawahnya itu sama dengan 0. Nah, ini dapat kita tuliskan atau kita gambarkan menjadi suatu computational molecule. Jadi computational molecule itu seperti ini. Ini untuk memudahkan aja. Jadi nanti kita nulisnya adalah untuk setiap titik itu adalah min 6 kali harga sebelah kiri ditambah minus 6 kali harga di atasnya ditambah 6 kali harga di sebelah kanannya ditambah 6 kali harga di bawahnya itu sama dengan 0. Itu untuk setiap titik yang akan kita cari
harganya. Jadi dari ini menjadi computational molecule itu caranya seperti itu. Oke, jadi ini gridnya, diagram gridnya, ini computational molekulnya, maka ya jadi titik-titik yang belum diketahui tadi kan A, B, C, D, E, F ini ya, maka lalu untuk ke 6 titik itu kita lakukan perhitungan. Jadinya seperti ini, kita dapatkan ini ya, di titik A seperti ini, titik B seperti ini, titik C, D, E ini bisa diisi sendiri. Lalu dari situ ya ini hasil lengkapnya ya. Hasilnya itu kemudian dari situ kita juga dapat menuliskan dalam bentuk perkalian lengkap seperti ini. Jadi semua yang sudah ada nilainya kita pindah ke kanan. Jadi yang ada konstanta ini kita pindahkan ke kanan. Ini kalau kita hitung adalah minus 84. Kalau pindah ke kanan sini, ini jadi plus 84. Maka kita tulis ya, plus 84 itu di sini. Nah, untuk yang ini, 6B plus 6D ini kita tulis lengkap ya. Jadi titik A itu adalah harga di A-nya tidak ada, jadi 0 kali A, ditambah 6 kali B itu ini. Kemudian di C-nya itu tidak ada. Jadi C tidak berperan di sini, maka 0 kali C, lalu 6 kali D, ditambah 0 kali E, tambah 0 kali F, itu sama dengan 84. Demikian juga nanti untuk di titik B, C, D, E, dan F. Maka dari sini kita akan dapat menuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu menjadi bentuk perkalian matriks. Jadi dari perkalian matriks ini bacaannya ini kan sama dengan persamaan yang di atas ini. Jadi ini kan bacanya 0 kali A ditambah 6 kali B ditambah 0 kali C ditambah 6 kali D ditambah 0 kali E ditambah 0 kali F itu sama dengan 84 dan seterusnya. Ini persis sama dengan yang di atas ini tadi. Ya. Nah, kita sudah punya bentuk perkalian matriks. Yang matriks besar ini kita sebut dengan matriks Y. Lalu yang ini kita sebut dengan X kecil. Dan yang di sebelah kanan ini adalah matriks B. Dibentuk perkalian matriksnya adalah Z dikalikan X sama dengan B. Maka tentunya X dapat dicari dengan cara inverse matriks Z dikalikan dengan B. Ya. Oke. Nah, perhitungan untuk mencari inverse matriks maupun perkalian matriks ini dapat dilakukan dengan MATLAB ataupun spreadsheet. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi A sama dengan 7, B sama dengan 8, C sama dengan 9, D sama dengan 6, dan seterusnya sampai F sama dengan 8. Hasil ini menunjukkan hasil yang sama dengan kalau kita selesaikan secara analitis yang menghasilkan penyelesaian ini. 4X ditambah 3Y ditambah 4 untuk Fxy-nya. Ya. Nah, tentunya kita tidak cukup sampai di sini, perlu angka-angka ini kita masukkan lagi ke gridnya yang tadi dan kita cek apakah hasilnya itu masuk akal apa tidak dengan distribusi angka atau nilai seperti itu. Nah, itu contoh soal yang pertama yang sangat sederhana, semoga dapat diikuti dengan baik. Terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di soal nomor 2 di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.